Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman sobat YouTube. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Seperti biasanya pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji kuliah secara online. Dan pada pertemuan kali ini saya ingin membahas tentang materi tentang ayat-ayat mutasyabbihat. Salah satunya adalah pada ayat surat Al-Fat ayat 10. Bunyi petikan ayat 10 ini adalah yadullahi fawqa aydihim. Artinya adalah tangan Allah di atas tangan mereka. Makna ini dapat menyebabkan pertanyaan di antara kita, terutama mungkin orang-orang awam ya, yang kemudian mengeluarkan pernyataan, apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki tangan? Katanya tangan Allah itu di atas tangan mereka. Ini perlu keterangan yang jelas sejelas-jelasnya ya terkait makna dari yadun itu sendiri. Oke, sebelum memaknai yadun, kita perlu mengetahui dulu sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah ayat dari surat Asy-Syura menyebutkan bahwa ada ayat berbunyi laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Artinya tidak ada sesuatu yang menyerupai Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah zat yang maha mendengar dan maha melihat. Melalui ayat ini maka kemudian muncul istilah dalam kalangan ulama tauhid atau dalam ilmu tauhid, yaitu mukhalafatul lil hawadisi. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berbeda dengan makhluk-makhluknya. Ayat ini juga hampir sama dengan ayat yadullahi fawqa aydihim ya. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mendengar, maha melihat. Bisa saja kemudian orang-orang memunculkan pernyataan bahwa Allah itu melihat, Allah itu mendengar. Berarti Allah itu punya telinga, Allah itu punya mata. Apakah demikian? Sebelum memaknai sami'un dan basirun, sudah disebutkan secara jelas dan tegas bahwa laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu yang menyerupai Allah. Allah itu zat yang maha berbeda dari makhluknya. Sebelum jauh melangkah menafsiri yadun, sami'un dan basirun, kita harus menancapkan di dalam hati kita dan pikiran kita bahwa Allah itu berbeda dengan makhluknya. Sehingga dengan dasar ini kemudian kita tidak semena-mena mengartikan lafaz di dalam ayat Al-Quran. Dalam hal ini kita harus memahami pemaknaan Al-Quran. Ada yang bersifat tekstual dan ada yang bersifat kontekstual. Salah satu yang kita akan bahas di sini adalah tentang makna yadun atau makna al-yaddu. Tadi sebagaimana ayat yang pertama bahwa yadun secara tekstual itu kalau kita lihat di kamus maknanya adalah tangan. Tetapi karena nantinya dimungkinkan bisa menyebabkan perselisihan atau perdebatan yang tidak bisa tuntas, maka ada pemaknaan secara kontekstual tentang yadun itu sendiri. Bukan hanya diskusi yang tidak selesai-selesai, ini adalah juga menyangkut tentang akidah Islamiyah. Oleh karena itu, bagaimana sesungguhnya makna al-yadu itu secara kontekstual? Tekstual dan kontekstual dalam istilah lain atau dalam istilah metodologi ulumul Quran itu ada istilah tafwid dan takwil, di mana yang kemudian metode ini digunakan oleh kalangan ahli tauhid dalam memaknai Al-Quran secara tekstual, atau sering kita dengar istilah ini secara zahir, sehingga
eh, pembahasan tauhid ini dipegang oleh ulama ahli tafwid. Adapun yang kontekstual itu lebih mengarah kepada pemaknaan Al-Quran secara metode takwil. Tafwid artinya memaknai teks Al-Quran secara pasrah, artinya sesuai dengan lafadz yang memang tertera di dalam teks itu sendiri. Sehingga yadun di sini dimaknai benar-benar tangan, ya, dimaknai tangan. Namun ulama tafwid ini tidak membesar-besarkan atau tidak memaknai secara detail bagaimana tangan Allah itu sendiri, seperti apa, dan pertanyaan-pertanyaan yang lainnya itu tidak masuk dalam kawasan ulama ahli tafwid. Ulama ahli tafwid hanya menyebutkan bahwa Allah memang memiliki tangan, tetapi dengan catatan bila kaifin. Mereka tidak tahu bagaimana cara penggunaan tangan itu, bagaimana seperti apa bentuknya. Yang penting hanya Allah memiliki tangan, titik. Adapun penggunaannya, bentuknya dan lain sebagainya, pertanyaan-pertanyaan yang macam-macam yang lainnya itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana yang telah diungkapkan oleh beberapa ulama ahli tafwid, diantaranya adalah Ahmad bin Hambal, yang mengatakan, ya tadi yang saya katakan bahwa Allah memiliki tangan, Allah memiliki sami'un, zat yang mendengar, zat yang maha melihat, tetapi bagaimana Allah menggunakan hal-hal itu bukan dalam wilayah manusia. Adapun kalau takwil adalah memalingkan makna dari arti secara tekstual. Contohnya tadi yadun, kalau dibuka di dalam kamus maknanya tangan, tetapi secara takwil atau kontekstualnya itu dimaknai sebagai kekuasaan. Takwil sendiri itu memaknai tidak asal-asalan. Artinya memalingkan makna ini sesungguhnya tidak menyimpang jauh dari makna tekstualnya itu sendiri. Seperti tangan. Tangan itu dikiaskan atau disamakan menjadi bermakna kekuasaan. Mari kita berpikir sejenak dalam rangka mengimplementasikan tangan itu sebagai identitas alat kekuasaan. Saya analogikan begini. Seorang penguasa, misalnya seorang presiden, ketika mau menguasai sebuah kebijakan, beliau hanya tinggal tanda tangan. Tanda tangan itu sebagai hal yang menjadikan seluruhnya harus tunduk dan patuh. Maka analogi ini bisa yang kemudian diarahkan kepada makna yadun itu ya tidak jauh dengan makna kekuasaan. Begitu juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah, kalau kita memaknai yadun kekuasaan, ya Allah itu memang berkuasa terhadap semua makhluknya. Yadullahi fawqa aydihim, kekuasaan Allah di atas kekuasaan mereka. Sehingga dengan makna kontekstual atau tafwid terhadap yadun kemudian dimaknai kekuasaan, maka ini sangat logis.